Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini kita ingin menanggapi berkaitan dengan doa istighosah yang banyak dinyanyikan. Kalau saya masih muda dulu sempat hafal ya. Doa ini banyak dibaca oleh kelompok-kelompok Thariqah Qadiriyah atau Thariqah Abdul Qadir Jailani. Mereka yang punya keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah walinya para wali, pemimpin para wali. Bayangkan kalau misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dianggap sebagai pemimpin para wali. Itu saja sudah salah gitu. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pemimpin para wali. Terus para sahabat bukan pemimpin para wali. Hingga kedudukan Rasulullah, kedudukan para sahabat saja dikatakan jauh lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan sangat keterlaluan kalau kita pahami ya. Yang tentu saja itu bagi mereka yang sadar otaknya tidak akan semudah itu meyakini sebuah keyakinan yang salah. Kalau kita baca dalam sebuah syair yang ditulis oleh kaum Thariqah dan banyak dihafal di musolla-musolla, bahkan seringkali dijadikan yaitu pengiring waktu sholat maghrib kalau di Madura itu atau di mana-mana. Sebagaimana yang Anda tonton, kalau kita pahami saja, ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nahdah bifadlillah. Wah, itu dia. Jadi ibadallah, rijalallah, wahai hamba Allah, wahai wali Allah, aghisuna li ajlillah, tolonglah aku atau kami karena Allah. Wa kunu aunana lillah, asa nahda bifadlillah, bantulah kami karena Allah, semoga tercapai hajat kami karena anugerah Allah. Jadi min fadlillah itu dinyanyikan sebagaimana yang Anda dengar. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansurulillah.
Wa ya aqtab wa ya anjab, wahai para wali kutub, wahai para wali yang dermawan. Wa ya sadat, wahai para sayyid. Wa ya ahbab, dan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ya ulil albab, wahai para wali yang memiliki akal sempurna. Ta'alau wansuru lillah, engkau adalah penolong penyantun, datanglah kemari, yaitu tolonglah karena Allah. Itu doanya ya, sa'alnakum. Jadi dengan perantara engkau kami memohon, dengan perantara engkau kami memohon. Wali zulfa rajaunakum, dengan mengharapkan doamu kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dirubah doa. Wali zulfa rajaunakum, harapanmu, wa fi amri qasudnakum, yaitu wa fi amri qasudnakum fasuddu azmakum lillah, dengan maksud perantara engkau untuk tercapai urusan kami, karenanya dikatakan tuh kokohkanlah tujuan kami karena Allah. Itu doa-doa bisa dikatakan masuk dalam kategori penuh dengan kesyirikan, penuh dengan sesuatu yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba dahulu kala dari kalangan musyrik ketika minta kepada batu-batu. Itu karena perantara mereka, yaitu berperantara kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara kepada Allah. Mereka meminta kepada berhala Hubal, Manat, di mana mereka itu dianggap wali-wali dari Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan patung-patung dan wasnan-wasnan. Lalu dijadikan wasilah oleh mereka untuk bisa mendapatkan, sehingga mereka dalam Al-Quran disebut yuqarribu ilallahi zulfa, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itu yang dilakukan dahulu kala di zaman musyrikin ya. Ini sangat mirip sekali gitu, sangat mirip sekali. Kalau kita lihat dari lantunan syair-syair itu sangat mirip sekali. Itu yang disebut dengan andad dalam istilah Al-Quran. Jadi kalau kita pahami misalnya di dalam berbagai surat Al-Quran, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Andada itu sekutu, di mana menyamakan posisi orang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara tadi. Jadi fala taj'alu lillahi andada, janganlah jadikan bagi Allah itu andad, yaitu sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Itu di dalam surat 22 Al-Baqarah, juga Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Jadi wa minan nas, sebagian dari manusia, may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andada. Jadi andada selain Allah, andada itu sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai andad-andadnya itu kahubbillah, seperti halnya mencintai Allah.
Jadi ketika mempersepsikan manusia dijadikan sebagai saluran mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan harapannya supaya tercapai, maka itu sama halnya dengan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban, amat sangat cintanya kepada Allah. Lah kalau kita lihat, tidak ada ya perselisihan di kalangan ulama-ulama dahulu kala, di kalangan para sahabat misalnya, yang membuat doa seperti kalimat-kalimat dalam syair Qadiriyah tadi ini. Jadi syair-syair dari Qadiriyah ini yang lafadzkan atau diucapkan kepada masyayikh, syekh-syekh, ya, syekh-syekh wali kuburan-kuburan itu. Yang ini dibaca oleh mereka, dilagukan sedemikian rupa, ditembangkan sedemikian indahnya dengan suara-suara yang mempesona, memakau dan sebagainya. Bukan menambah keyakinan, kalaupun ada keyakinan pada dirinya, bisa yaitu mendatangkan keyakinan. Itu adalah keyakinan yang salah, keyakinan sebagaimana yang pernah diterapkan oleh kaum musyrikin di zaman itu. Kita bisa melihat ya, di dalam firman Allah itu, ini banyak larangan. Wa ja'alu lillahi andada. Wa ja'alu lillahi, mereka menjadikan bagi Allah itu andada, yaitu bagi Allah. Jadi mereka menjadikan bagi Allah itu andada. Andada itu yaitu tadi, andad, sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu. Artinya bahwa doa tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak melalui sekutu-sekutunya gitu. Keyakinan seperti inilah yang banyak diamalkan oleh mereka. Kemudian liyudillu an sabilihi, tujuannya mereka yaitu menyesatkan dari jalan Allah. Kul, katakanlah, tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tamatta'u, katakanlah, bersenang-senanglah engkau dengan andat-andatnya itu. Berbangga-banggalah engkau dengan sekutu-sekutunya itu. Fa inna masirakum ilan nar. Maka sesungguhnya tempat kembali kalian ilan nar, yaitu neraka. Banyak ya, kalau wa naj'alu lahu andada, dan dikatakan lagi itu di dalamnya, yaitu wa naj'alu lahu andada wa naj'ala lahu andada, dan kami jadikan baginya andada. Andad itu adalah sekutu-sekutu. Nah, itu makin banyak kalau kita lihat, wa ja'ala lillahi andada. Jadi orang-orang itu menjadikan bagi Allah itu andada. Liyudilla an sabili. Banyak kalimat-kalimat seperti itu ya, kata-kata andad itu. Wa taj'aluna lahu andada. Itulah kalimat-kalimat Anda yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, agar umat Islam tidak terperosok kepada andat tadi. Nah,
Mengapa yang demikian diwahyukan oleh Allah kepada hambanya supaya hambanya selamat dari kekafiran. Dalam sebuah hadis panjang tentang kisah Zatu Anwat. Zat Anwat itu sebuah pohon tempat menggantungkan pedang ya. Suatu saat Rasulullah dan para sahabatnya melalui orang-orang musyrikin yang sedang menggantungkan Zat Anwat, menggantungkan pedang pada Zat Anwat. Lalu Zat Anwat itu diyakini bisa membuat keris ataupun pedang yang dimiliki oleh mereka akan memiliki kedahsyatan. Karomanya Zat Anwat tadi. Yang namanya Zat Anwat. Artinya ada zat yang luar biasa yang bisa menempel kepada pedang-pedang itu sehingga pedang itu bisa menjadi pedang yang akan sangat luar biasa, memiliki kekuatan. Ya macam cerita yaitu siluman sungai ular atau kisah pedang naga puspa ya. Berbagai macam kisah, misalnya juga keris empu gandring dan sebagainya, di mana menjadi sebuah kisah yang penuh dengan daya hayal yang luar biasa. Atau seringkali kita dengar dengan istilah Nogososro dan sebagainya. Nah, itu semua andat. Jadi mulai tadi dari hamba-hamba Allah yang dianggap memiliki karomah. Kalau dikatakan siapa hamba Allah yang memiliki kemuliaan luar biasa itu, Allah sendiri itu menyatakan, Rasulullah sendiri mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia itu qarni, di zamanku. Jadi tidak ada manusia terbaik, yaitu tidak ada manusia terbaik melainkan adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan para sahabatnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian yaitu para sahabat-sahabatku. Summal ladzina yalunahum tabi'ut tabi'in. Jadi mereka ini generasi terbaik, generasi terwali, tersoleh, segalanya ya. Bahkan banyak di antara mereka itu yang dijamin masuk surga oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Muhajirin, misalnya di dalam Al-Quran ya, yaitu was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini ya. Ini kualitasnya orang-orang terdahulu menurut Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Walladzina ittiba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan alladzina ittiba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri, dan Allah menyediakan bagi mereka jannatin tajri, yaitu
surga yang mengalir tahtahal anhar, di bawahnya al-anhar, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul adzim. Itu jaminan Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, tabi'in, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu akidah yang benar, bukan akidah yang lain-lainnya. Karenanya jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Muhajirin dan Ansar adalah sebuah jaminan yang pasti. Karena yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyampaikan wahyu-wahyunya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tingkatan manusia terhebat dari perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak ada lagi. Bukan orang yang disebut-sebut para wali sesudah, yaitu tidak adanya para sahabat dan tabi'in. Tetapi para wali yang sesungguhnya itu, kalau dikatakan yaitu tokohnya para wali, pemimpin para wali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para wali itu adalah para sahabat Nabi. Itu para wali adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Mereka wali yang sesungguhnya karena mereka yaitu menghabiskan waktunya semata-mata untuk menguatkan Islam pada waktu itu, menyampaikan Islam, mendakwakan Islam. Itulah yang terjadi ketika itu. Jadi jika ada yang mengatakan siapakah wali, rajanya para wali itu, pemimpin para wali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali-wali yang paling terhormat dan paling tinggi kedudukannya dan sudah nyata, radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka ridha kepadanya dan Allah ridha dan mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya, yaitu adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in. Itulah ayuhal mustami'un rahimakumullah. Jadi kalau berbicara wali, bukan seperti umumnya kisah kedustaan yang banyak digembar-gemborkan dan kemudian dijadikan doa. Apalagi kalau membaca doa-doa tadi, tidak pernah para nabi yang para sahabat Nabi yang mulia itu mencontohkan doa-doa yang tidak jelas seperti yang dibaca tadi itu. Tidak ada seorang pun dari mereka berdoa semacam itu. Tidak ada seorang pun dari para tabi'in yang berdoa seperti mereka itu. Yang jelas, doa yang berbentuk lafaz syair tersebut adalah doa-doa mungkar yang tentu saja tidak layak diamalkan oleh seorang muslim yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.